Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita bagian dari hamba-hamba Allah yang Allah tinggikan derajatnya insyaallah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan fayufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baik dalam hidupnya, maka Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Mudah-mudahan kita juga bagian dari orang-orang yang Allah memahamkan kepada kita urusan agama sehingga kita selamat dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, tadabbur Al-Quran, surat Al-Fatihah kita mulai. Sebelum masuk kepada tadabbur Al-Quran, sebagai pengantar bahwa surat Al-Fatihah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, itu disebut oleh Nabi dengan 7 sebutannya. Yang pertama, Al-Fatihah itu adalah Al-Quranul Azim, Quran yang agung. Seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Mu'alla ketika di masjid, lalu dia dihampiri oleh Nabi, lalu Nabi mengatakan, mau enggak aku sampaikan kepadamu sebelum kamu keluar dari masjid satu surat yang sangat agung di dalam Al-Quran? Bala ya Rasulullah, tentu saja saya mau ya Rasul. Maka Rasulullah membaca Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Jadi surat Al-Fatihah itu bisa disebut dengan Quranul Azim. Yang kedua, Al-Quran juga disebut oleh Rasul sebagai Ummul Quran. Artinya ibu, Quran adalah Al-Quran, induknya Al-Quran. Kalau Al-Quran itu diperas, itu yang keluar adalah surat Al-Fatihah. Karena dalam surat Al-Fatihah di dalamnya ada akidah, ada tauhid, di dalamnya juga surat Al-Fatihah itu ada ibadah, dan di dalamnya juga ada sirah. Sebagian isi Al-Qurannya adalah isinya akidah, ibadah, sirah. Maka disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Yang ketiga, Rasulullah menyebut surat Al-Fatihah itu disebut juga dengan ru'yah. Ru'yah bahasa Jelupangnya jampi, jampi. Maka ru'yah terbagi menjadi 2. Ru'yah syar'iyyah, artinya ru'yah jampi yang berasaskan dan berlandaskan syariah, dan ini disunnahkan. Ada ru'yah syarqiyah, walaupun kita harus hati-hati, kadang-kadang mereknya kelihatan ru'yah syar'iyah, karena ada bacaan yasinnya, bacaan ininya, tapi sebetulnya substansinya mengandung nuansa syirqiyah. Ada yang kayak gitu. Jadi dikombin antara ayat Quran dengan awar-awarahum lah, kira-kira begitu.
dengan bahasa yang tidak jelas. Makanya ada yang bilang zaman sekarang mah kiai sama dukun susah bedainya. Kadang-kadang dukun penampilannya ngelebihin kiai. Kadang-kadang kiai kayak Ustadz Felix Saud nggak pakai peci, padahal ustadz. Kemudian yang keempat, terkait dengan ru'yah tadi, sahabat Nabi yang sangat dikenal Abu Sa'id Al-Khudri itu pernah melakukan safar dengan beberapa sahabat yang lain sampai di perkampungan antara Mekah dan Madinah itu. Beliau mendapati seorang kepala suku yang tersengat binatang berbisa. Abu Sa'id dihadang, tanda petik dihadang dengan baik, tapi di mana para bunggawa kepala suku itu minta untuk agar kepala sukunya yang sedang kesakitan itu ditolong, diobati. Abu Sa'id Al-Khudri musyawarah, kira-kira kita bisa mengobati apa ya, bagaimana caranya ya, karena kita bukan tabib, bukan seorang dokter. Tapi memang para sahabat ini adalah ketika di dalam Al-Quran tidak ada, dalam sunnah tidak ada, mereka beristihad. Seperti Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Allah ke Yaman, ketika Nabi tanya, kamu memutuskan perkara manusia itu dengan apa? Al-Quran ya Rasul. Kalau tidak ada, dengan sunnah ya Rasul. Kalau tidak ada, saya beristihad. Ditepuk pundaknya, pertanda bahwa Rasulullah merestuinya. Abu Sa'id Al-Khudri pun demikian. Lalu beliau beristihad, saya akan mengobati kepala suku itu dengan ru'yah. Ru'yahnya dari mana? Dari ayat Al-Quran. Maka ru'yah syariah, ru'yah jampi yang dibenarkan oleh syariah itu hanya dengan pertama Al-Quran murni, tidak pakai campuran. Yang kedua dengan doa-doa dari sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga bisa dikombin dengan al-mubahat, dengan media yang mubahat, yang diperbolehkan. Maka Dr. Yusuf Qaradawi menulis sebuah buku, gak terlalu besar bukunya, Al-Ilaj fi Tasawwuril Islam, pengobatan dalam perspektif Islam. Kata beliau, pengobatan dalam perspektif Islam itu ada 5 setidaknya. Yang pertama, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah sesuatu kalau kamu tidak tahu kepada ahlinya. Kepada siapa kalau lagi sakit? Yang tahu anatomi tubuh kita adalah dokter, maka tanya sama dokter. Jadi merekomendasikan pertama, kalau kita sakit ke dokter. Telinganya sakit, THT. Gigi kumat, dokter gigi. Asam urat, naik ke laboratorium, dan seterusnya. Ke dokter, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan yang kedua, dikombin dengan apa? Kata beliau dengan tadi, dengan ru'yah syar'iyyah, di ru'yah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Itu semua doa dari Nabi, lengkap ada semua. Yang ketiga, dengan apa lagi? Yaitu dengan yashrab al-adawat minan nabat. Yashrab, meminum, an-nabat, tumbuh-tumbuhan, al-adawat yaitu obat min nabat, dari tumbuh-tumbuhan yang direkomendasikan baik di Quran maupun di sunnah. Misalnya madu lah, pohon bidara misalnya, minyak zaitun, dan seterusnya. Boleh, asal jangan berobat dengan daun kecubung. Daun kecubung ya mabok. Tadi
sore ada polisi pangkatnya AKBP, Letnan Kolonel di Pusdiklantas, Haji Samsudin, nanya ke saya, Ustadz boleh nanya? Boleh. Ini saya dengar kuliah subuh di satu masjid, katanya boleh berobat sama, mohon maaf, air kencing sendiri. Masya Allah. Saya bilang, ngaji sama siapa Pak? Pengajian di mana ini, masjid mana? Tapi dia nggak bilang ke saya. Adalah pokoknya Ustadz. Boleh apa kagak Ustadz? Pak Haji, setahu saya, kullu da'in dawa, setiap penyakit Allah turunkan, Allah siapkan obatnya. Ya, mamnu'an, dilarang, bil ilaji alladhi laisa fihi al halal, dilarang berobat dengan yang Allah haramkan. Air kencing, lilok air kencing buat obat, emang nggak ada lagi apa? Illa kecuali ad-darurah tubihul mahdurah, dalam keadaan yang sangat darurat boleh. Emang satu-satunya kencing itu yang boleh diminum, obatnya nggak ada lagi udah. Kalau nggak pakai air kencing mati, nah itu boleh, itu pun secukupnya saja. Tapi kalau masih ada obat yang lain yang haram, itu diharamkan sebagai obat. Tapi kalau ada pendapat yang lain, ya boleh-boleh saja, silahkan kalau memang itu ada dasarnya. Tapi kalau saya ditanya, jawaban saya secara normatif seperti itu. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, berobat itu pertama dengan dokter, yang kedua dengan ru'yah, yang ketiga dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh yang diperbolehkan dan dikenal sebagai ma'ruf, sebagai obat. Lalu yang keempat adalah dengan bil a'mali khassah. Jadi tidak cukup dokter dalam Islam, berobat juga dengan amal-amal yang khassah, yang khusus, seperti sedekah. Hadisnya juga banyak yang hafal, ya, bahwa as-shadaqatu tadfi'ul bala, sedekah itu mencegah bala, musibah, bencana. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasul bersabda, dawu mardakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Ada cerita seorang yang kaya diuji oleh Allah, lututnya sumsumnya habis, enzim apa sumsum apa ininya habis, sehingga kering ya, dan dia tidak bisa berjalan. Pada orang kaya, kata diceritakan beliau sudah berobat kemana-mana, tapi ternyata Allah belum kasih sembuh. Sampai ada seorang pilot kuda, pilot kuda. Kalau kuda apa sih namanya? Ya tukang kuda dah. Pilot kuda, keren amat. Memberitahu Syekh, katanya, coba berobat dengan pengobatan langit. Maksud antum apa? Pakai sedekah, Syekh, katanya. Oh, tapi sedekahnya yang jariyah, yang terus mengalir. Akhirnya pembantunya disuruh mencari di mana satu kampung yang membutuhkan sumur, karena ada yang ngasih tahu pakai bikin sumur. Maka ketemu kampungnya, kampung Jelupang apa kampung apa dah pokoknya, nggak tahu disebut namanya sih. Itu banyak yang nggak punya sumur, WC sumur, dia bikin tuh sumur, lalu sumur itu mengalirkan air. Dan kemudian orang semua bersyukur luar biasa atas karunia dari Allah, dari wasilah si Syekh tadi yang sakit. Dan diriwayatkan si Syekh ini kemudian tidak terlalu lama sakitnya Allah sembuhkan, lututnya normal kembali, dia bisa sholat jamaah lagi. Ini namanya pengobatan langit. Percaya? Alhamdulillah. Nggak percaya? Kebangetan. Ada yang nyembuhin juga Allah juga. Dokter aja kadang-kadang berobat ya, bahkan tidak berobat juga, dokter aja kadang-kadang sakit ya. Saya pernah berobat, saya mau masuk ke kamar dokternya dari dalam, dari luar saya dengar dia batuk. Ya saya gak jadi lah, dokternya bengek, bagaimana mengobati ini begini. Dokter juga manusia, maksudnya juga pengobatan dalam Islam tidak semata-mata
pengobatan medis, tapi dikombin dengan tadi, dengan macam-macam pengobatan. Kembali kepada materi inti bahwa Al-Fatihah itu disebut juga sebagai, kata Nabi, ar-ru'yah. Makanya boleh tuh meru'yah dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Cuman ada yang komplain, Ustaz, saya ngeru'yah pakai Quran, kenapa ya? Malah saya diketawain sama yang kesurupan jinnya. Malah dia nerusin. Saya jawab, Quran itu ibarat senjata, ibarat pedang. Lah pedangnya sama, tapi yang make beda. Ibarat badminton, raketnya sama. Kalau saya yang megang raketnya 10 kena, 40 nyeplos. Tapi kalau Rudi Hartono yang megang 40, 39 kena. Kira-kira begitu. Tidak semua yang ru'yah lalu jinnya takut. Enggak. Kualitas akidahnya menentukan. Maka senjatanya ini Al-Quran itu harus dipegang oleh orang-orang yang memang dia betul-betul layak pegang senjata. Karena ada yang ngobatin malah dia diomelin sama jinnya. Lah kan balaka ciprut itu jin ya. Kurang asem, kurang gula, kurang micin. Nah, jadi Al-Quran, Al-Fatihah itu adalah ru'yah. Kemudian yang kelima, Al-Quran, Al-Fatihah itu adalah asy-syifa, kata Nabi. Asy-syifa itu obat. Jadi kalau ada misalnya ada yang sakit, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan barokah surat Al-Fatihah. Beliau yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya, Allah gugurkan dosa-dosanya, dan Allah jadikan dia semakin dekat dengan sakitnya kepada Allah. Al-Fatihah disebutkan namanya. Memang itu ada hadisnya, Sahih riwayat Imam Tirmizi. Ada yang nanya, ilok nyampe Ustadz dipatihain, lah ente mati bae dulu. Kalau ente mati terus kagak balik-balik, ya berarti nyampe. Lah kalau balik berarti kagak nyampe. Jadi Fatihah itu obat. Kalau memang nggak apal ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, Fatihah aja buat obat lah. Fatihah. Kemudian yang berikutnya, Al-Fatihah itu adalah merupakan ummul kitab. Ummul kitab. Makanya di dalam hadis dari Ibnu Abbas itu ya, hadis riwayat Imam Bukhari ya, Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, atau umul kitab. Tidak sah solatnya orang yang tidak membaca umul kitab, atau maksudnya adalah Al-Fatihah tadi. Bi fatihatil kitab. Kalau tadi umul Quran ini umul kitab. Jadi jamaah yang saya muliakan, tidak sah secara fikih 3 imam madhab mewajibkan baca Fatihah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal itu mewajibkan orang sholat mau jadi imam ke jadi makmum baca Fatihah. Kalau tidak baca Fatihah, lam yaqra, tidak membaca, la sholatalah, sholatnya tidak sah. Tapi Imam Hanafi dan Imam As-Sawri itu tidak mengatakan wajib, tapi afdal. Karena yang dimaksud membaca itu bukan surat Al-Fatihah saja, adalah minal Quran, ayat apa saja yang dibaca dalam Al-Quran ketika sholat. Itu perbedaan fikih. Tapi kalau 3 yang sudah ittifaq, ya kita ikut. Apalagi mayoritas kita madhabnya adalah Imam Syafi'i. Baik, jadi ini pengantar bahwa surat Al-Fatihah itu surat yang bukan main, yang luar biasa. Manfaatnya itu menyangkut vertikal, hubungan kita dengan Allah, dan horizontal. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tadabburnya. Saya tidak bawa Al-Qurannya. Pertama, surat Al-Fatihah
Itu ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, tadi satu tertinggal ya. Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nama lain dari Al-Fatihah. Tadi tertinggal satu lagi. Jadi ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, terjemahan bebasnya sebagai tadabbur ya, jadi saya tidak menafsirkan. Kalau tafsir itu bagiannya para ulama. Saya bukan ulama. Ustadz juga masih ustadz cecerek lah ya. Ustadz kelas RT lah kira-kira gitu. Jadi tadabbur saja. Terjemahan bebasnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah disebut sebagai khamsatal kalimat. Jadi 5 kalimat Bismillah itu. Pertama, Bismillah adalah merupakan kalimatul izni, kalimat permohonan izin. Kalimat permohonan izin. Apa maksudnya nih? Apapun yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita nikmati, itu bukan punya kita. Semua itu punya Allah. Maka kalau kita make, menggunakan, minta izin sama yang punya. Walaupun yang memproses manusia, tapi semuanya sebetulnya punya Allah. Saya pakai sorban, ini punya Allah sebenarnya. Ini kan dulunya dari apa? Dari kapas. Kapasnya dari pohon randu. Pohon randunya ditanam di kebun. Kebunnya ada di tanah. Tanahnya ada di bumi. Bumi punya Allah. Berarti sorban punya Allah. Minta izin saya pakai sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mereknya boleh Beat, Honda. Tapi seluruh komponen yang ada di Beat itu punya Allah semua. Ujung muaranya. Lah motor isinya 4 komponen kan yang besar-besar kan ya Pak. Satu apa? Besi. Kira-kira besi yang bikin siapa Pak? Simeon. Lah besi dari biji besi. Biji besi di mana adanya? Dari pasir. Pasir ya di tanah. Tanah di bumi. Bumi punya Allah. Kalau gitu tuh besi yang ada di Beat motor saya minta izin Bismillahirrahmanirrahim ya Allah pakai. Tapi ini orang yang kayak gini nih susah kayaknya sejelupang juga paling 1-2 orang yang sadar begini. Ya kebanyakan yang nggak sadar karena nggak tahu. Kalau ditanya ini motor siapa yang bikin? Orang Jepang. Padahal seluruh komponen itu yang buat Allah. Orang Jepang memproses. Contoh lagi yang paling gampang, air aqua. Ini nggak ada air ya. Ini nyontoin doang nih, nggak ada air nih. Kalau ada air kan enak nih contohnya. Iya di sini nggak ada air, belum ada air. Maksudnya saya mau nyontoin aqua. Kalau kita mau minum, Bismillahirrahmanirrahim, minta izin kepada siapa? Lah yang punya apa? Yang punya air siapa? Emang Danun? Bukan. Danun man yang ngasih merek. Air dimasukin botol, kasih merek Aqua, dijual. Airnya siapa yang punya? Allah. Dari proses hujan tadi, kalimatul izni. Yang ketiga, mohon maaf, ini contoh biar gampang. Mohon maaf. Ada yang pengantin baru nggak nih? Hujan-hujan begini kalau pengantin enak ini. Abah mah udah rada-rada anu deh, beliau mah udah lupa kali bayar. Waktu habis. Baik, waktunya habis. Jadi emang maghrib mah cuma 30 menit ya Pak Ji. Jadi mudah-mudahan nanti Allah beri kesempatan kepada kita untuk melanjutkan tadabbur ini. Kalau begitu baru ayat yang pertama tadabburnya. Tapi karena tadi ada pengantar ya. Karena ada pengantar agak lama. Kalau nggak ada pengantar nanti bisa 3 ayat selesai kan nanti. Nah, nanti berarti 5 ayat insya Allah tadabburnya.
Mudah-mudahan Allah panjangkan umur jamaah sekalian semuanya. Amin ya robbal. Habis, Pak? Baik, demikian pertemuan malam ini. Semoga Allah ridha dan menjadi amal soleh buat jamaah sekalian, buat saya mudah-mudahan. Yang benar dari Allah, yang salah pasti dari saya. Dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.